Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah kartografi dasar yang kali ini di pertemuan kedua. Mengapa saya kali ini membuat video kembali untuk mata kuliah kartografi dasar ini untuk Anda? Ini mengingat pada hari Rabu tanggal 28 atau 27 ya, hari Rabu besok. Ini akan ada acara sehingga hampir semua mata kuliah videografi tidak dilaksanakan. Jadi untuk mata kuliah kartografi dasar ini akan saya gantikan untuk pertemuan kali ini dengan video. Oke, di sini saya akan mulai apa namanya, maaf polusi suara. Kali ini memang ya tahun-tahun kali ini kita akan membahas hal yang paling pertama dalam kartografi dasar ini yaitu tentang pengertian kartografi. Seperti Anda bisa lihat di slide misalnya, kartografi itu merupakan seni, ilmu pengetahuan, sekaligus teknologi tentang pembuatan peta. Hal ini juga mencakup kajian-kajiannya mengenai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Ini mengacu pada pengertian International Cartography Association yang merupakan organisasi kartografi internasional di sini atau ICO. Dan hal ini menetapkan bahwa kartografi mempunyai lingkup operasional mulai dari pengumpulan data, klasifikasi, dan juga analisis data sampai dengan pada reproduksi peta. Jadi bagaimana peta itu dibuat, kemudian kita evaluasi serta penafsiran pada. Dan dengan ini dapat dikatakan bahwasanya kartografi merupakan sebuah cara atau sebuah metode untuk membuat peta dengan mengumpulkan data, memproses data, dan kemudian menggambarkan data tersebut dalam wujudnya peta. Dan nanti akan banyak peta yang akan diproduksi, peta yang telah dibuat dengan segala macam jenisnya, mulai dari manual dan ketika hari ini dalam bentuk digital. Dan ketika dalam digital nanti Anda akan mempelajari di mata kuliah lebih lanjut dalam GIS, Geography Information System. Oke, ini pengertian kartografi, kemudian istilah dalam ilmu kartografi ini juga mengalami berbagai macam perubahan dan berkembang. Istilah kartografi mulai tahun 60 yang ini mengalami perubahan. Yang sebelumnya kartografi itu merupakan ya hanya didefinisikan sebagai pembuatan peta saja, namun perubahan definisi ini juga disebabkan berbagai hal seperti kenyataan bahwa kartografi telah dikelompokkan dalam bidang ilmu komunikasi dan hadirnya teknologi komputer ini mengacu pada bahwa kartografi ini merupakan salah satu alat penyampaian informasi geospasial atau geografi keruangan, informasi keruangan secara geografis dalam bentuk wujudnya memang dalam wujud peta dan tidak hanya sebagai pembuatan peta semata. Jadi ini sudah mengalami berbagai perubahan mengingat berbagai macam teknologi yang sudah berkembang sampai hari ini. Oke, berikutnya pengolahan ini juga banyak digunakan oleh para pengguna untuk perencanaan dan juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah informasi dalam peta yang direpresentasikan dapat digunakan untuk atau dapat menghasilkan interpretasi yang terbaik. Kemudian pada tahun 1991, seorang ahli yang bernama Taylor mendefinisikan bahwa kartografi adalah sebagai organisasi, presentasi, komunikasi, dan juga penggunaan informasi geografis di sini maksudnya dalam bentuk grafis, digital, atau format-format 3 dimensi atau format-format nyata.
Di sini mengorganisasikan artinya menyusun dengan sedemikian rupa sehingga sebuah peta, sebuah informasi geografi itu dapat disajikan secara dapat disajikan secara akurat dan lebih jelas. Dan dalam kartografi ini juga dapat meliputi berbagai langkah mulai dari persiapan bagaimana penyiapan data yang akan dibuat sampai dengan penggunaan akhir dan penciptaan atau penggambaran peta-peta dan hasil-hasil yang terkait dengan informasi spasial atau informasi peruangan itu. Berikutnya adalah pengertian kartografi yang lain sebagainya. Menurut Omerlin bahwa kartografi ini sebetulnya atau pembuatan data spasial ini lebih menekankan pada aspek visualisasi dan memungkinkan untuk untuk melakukan interaksi dan ada interaksi dan kadang-kadang bisa diperbaiki, dan hal ini berhubungan dengan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan geospasial. Dan kartografi juga di sini dapat dikatakan bahwa kartografi ini merupakan sebuah teknik yang mendasar yang dihubungkan dengan kegiatan dalam arti meringkas atau memperkecil sebuah ruangan atau sebagian atau bahkan seluruh permukaan bumi di sini, dan juga benda-benda di angkasa yang misalnya itu berkaitan dengan awan, bahkan dapat juga dengan awan tersebut dapat mendeteksi arah angin sehingga dapat dengan mudah kemudian semuanya itu diobservasi melalui hal ini. Dan secara umum ini artinya bahwa kartografi ini merupakan cara untuk mengatakan sesuatu, cara untuk menunjukkan sesuatu, cara untuk memberikan informasi tertentu, atau salah satu sistem komunikasi yang menunjukkan aspek-aspek ataupun informasi ke ruangan. Dan di sana ada bahkan ide-ide atau informasi dari seseorang dapat juga dibagikan pada orang lain untuk hari ini. Seperti kita melihat aplikasinya dalam teknik lebih lanjut, informasi geografi itu dapat dilihat dari Google Map misalnya, yang paling akrab dengan kita, yang mungkin sudah hari-hari ini sudah sering kita gunakan di sini. Sudah familiar penggunaan. Kita bisa share location atau Anda sering sebut Sherlock dan sebagainya. Oke, berikutnya kita lihat bahwa dalam kesimpulannya kartografi di sini merupakan dapat disimpulkan sebagai alat komunikasi atau sarana untuk komunikasi, dalam arti apa yang dikomunikasikan adalah ruangan, apa yang dikomunikasikan adalah tempat di mana kita berada, tempat orang lain atau tempat di mana suatu benda atau lokasi tertentu, seperti misalnya tempat-tempat pariwisata dan lain sebagainya, itu dalam wujud peta ataupun gambar. Nah, di sini ada juga jenis-jenis peta topografi yang memberikan gambaran bahwa tempat-tempat tersebut kita akan bisa melihat atau digambarkan di sana dengan lambang-lambang tertentu ketika itu peta biasa dengan garis-garis tertentu yang dapat menunjukkan ketinggian tempat, kecuraman lereng dan lain sebagainya, bisa kita baca dari peta-peta tersebut. Nah, nanti jenis-jenis petanya kita bahas lebih lanjut. Oke, di sini walaupun misalnya kenapa peta merupakan atau kartografi ini merupakan sebuah cara komunikasi atau mendapatkan informasi atau mengirimkan informasi atau memberikan informasi kepada seseorang. Misalnya kita belum pernah ke suatu tempat, belum tahu wujud dari tempat tersebut seperti apa. Ketika kita memperoleh peta yang dengan informasi yang cukup akurat, seperti misalnya peta topografi daerah tersebut, kita seakan-akan ketika kita bisa menginterpretasikan atau menafsirkan secara lebih bagus, kita dapat membayangkan tempat-tempat tersebut. Kita dapat merencanakan ketika kita menuju tempat tersebut nanti apa saja yang bisa kita lakukan, berapa lama kita berjalan, dan aspek-aspek lain tentu saja juga dapat mendukung bahwa kita langsung bisa membayangkan bagaimana kondisi bentang darat yang ada di tempat yang belum kita kunjungi sebelum kita mengunjungi. Ada istilahnya kita
dapat melakukan orientasi lokasi sebelum kita akhirnya datang ke lokasi tersebut. Dan dalam kesimpulannya bahwa kartografi juga dikatakan tadi, kita ringkas lagi, adalah sebuah seni karena di sana ada seni-seni tertentu, keindahan tertentu, atau detail-detail tertentu, atau bagaimana meletakkan informasi-informasi secara rapi dan secara mudah dapat dapat memberikan informasi pada orang lain. Lalu kemudian di sana banyak juga teknik-teknik dengan penggunaan teknologi-teknologi pembuatan peta yang hari ini juga harus semakin canggih. Dan dalam pengertian yang lebih luas, kartografi pada saat ini merupakan suatu aktivitas yang menyangkut penyiapan peta-peta, penggunaan peta-peta, dan juga menganggap bahwa peta sebagai alat yang sangat berguna sebagai media komunikasi, termasuk pula ketika kita mempelajari sejarah tentang kartografi ini nanti, kegiatan koleksi data klasifikasinya seperti apa, lalu kemudian kalau katalog dalam bibliografi seperti apa, lalu kemudian kita juga akhirnya membuat desain atau membuat atau konstruksi cap atau di sini, dan mungkin secara luas kita dapat membuat atlas. Nah, paling tidak untuk kartografi bisa kita bayangkan pengertian-pengertian awalnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai peta, dan saya akan memulai dengan sejarah peta karena peta tidak muncul begitu saja. Peta itu tidak juga langsung muncul rumit detail seperti ini, tapi sejak zaman purba sekalipun peta itu sudah mulai dibuat. Oke, untuk mata kuliah kali ini saya cukupkan sekian dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.